Mari kita katakan, mari kita pun memuji dengan suara menggam. Mari kita pun memuji dengan suara menggam, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di derang, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku, beriku damai serta sukacitanya? Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Follow me, follow me. It's a beautiful day. Sing a song for your children. Trust in me, lean on me. Life is true, bright and gay. Follow me, trust in me. Fantasy, let it be. Let it be, let it be. Now hold on and sing Hold on and sing. a song for the children. Sing a song for the children. Be nice and behave. Be nice and behave. Be good for the children. It's so good for
Yes, I'm gonna tell the truth of today. Follow me, trust in me, follow me, lean on me. Some are black, some stay white. Is it wrong or is it right? Tell it all to the children. Feeling strong, feeling light. Every day and every night. Follow me, sing along. Follow me, ride along. Ride along, ride along. Now hold on and sing Hold on and sing. a song for the children. Sing a song for the children. Be nice and be in. Be nice and be in. Be good for the children. It's so good for the children. Let harmony stay. Let's pray for the day. We will stay and pray together. When plans for tomorrow. Yes, I'm gonna tell the truth of today. Follow me, trust in me, follow me, lean on me. Now hold on and sing Hold on and sing. a song for the children. Sing a song for the children. Be nice and be in. Be nice and be in. Be good for the children. It's so good for the children. Let harmony stay. Let's pray for the day. We will stay and pray together. When plans for tomorrow. Yes, I'm gonna tell the truth of today. Follow me, trust in me, follow me, lean on me. Follow me, sing a song for the children. Trust in me, follow me, sing a song. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa
dan kuat yang Kau beri, ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba linar yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaktian Pentakosta ini berlangsung atas pertolongan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya nyata dalam kehadiran Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan beserta saudara, Tuhan beserta kita semua. Saudara-saudara, bersama-sama di ibadah Pentakosta ini, kita mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu, kata Yesus, selagi aku ada bersama-sama kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Aku
Marilah saudara-saudara bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebagai gereja, sebagai umat-Mu, di tengah segala situasi kami saat ini, kami boleh bersama-sama. Tuhan berikan kesempatan untuk berada di momentum kemuliaan-Mu ketika Engkau naik ke surga yang kami peringati dan kami rayakan beberapa waktu yang lalu. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh memperingati Tuhan Yesus Kristus yang mencurahkan Roh Kudus atas kami semua. Roh-Mu itu sudah Engkau karuniakan kepada kami dan Engkau sediakan untuk memimpin seluruh kehidupan kami. Kami datang saat ini Tuhan untuk menyatakan pengakuan atas diri kami. Betapa Roh Kudus yang sudah hadir di tengah kehidupan kami, dalam diri setiap kami, Roh Kudus yang sungguh berkenan untuk memimpin kami. Sungguh sering dalam praktik kehidupan kami sehari-hari, kami abaikan pimpinannya, kami tak mengindahkannya, dan kami hidup semau kami sendiri. Itu sebabnya kami datang untuk memohon ampunilah bila Roh Kudus yang memimpin kami justru kami abaikan dan kami mengikuti pimpinan diri kami sendiri dan kami jatuh dalam berbagai macam dosa. Ampunilah kami, ya Kristus Tuhan, ampunilah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengan berdiri di hadapan Tuhan, kita menaikkan syukur karena pada saat ini kita boleh mendapati Tuhan yang mengampuni kita dari segala dosa kita. Kasih Tuhan merengkuh kita semua dalam pengampunan dan pengharapan, sebagaimana dituliskan dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Sabda anugerah Tuhan mengatakan demikian. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran
yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatiku dengan kuasa-Nya, dengan kuasa-Nya. Marilah sekarang kita menaikkan doa epiklese, kita memohon pertolongan Roh Kudus yang di hari Pentakosta ini kita peringati bersama-sama kedatangannya. Ia, Roh Kudus, telah hadir bersama-sama dengan kita di tengah kehidupan kita, dan saat ini kita percaya Roh Kudus akan membantu kita untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus kepada kami. Sekarang kami mau bersama mendengarkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus, tolonglah kami agar kami dapat mengingat, agar kami dapat merenungkan, agar kami dapat memberlakukan firman Tuhan yang menjadi penuntun dari kehidupan yang kami jalani. Kami semua di tempat kediaman kami, hamba-Mu, kami semua yang di gedung gereja ini sebagai para pelayan-Mu, siapapun kami Tuhan, saat ini kami menaruh diri kami dalam penguasaan dan pertolongan Roh Kudus. Bersabdalah, kami mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pada hari Pentakosta ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27, lalu dilanjutkan dengan pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian saudara-saudara, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Yohanes 15
ayat 26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kita lanjutkan pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, pada hari Pentakosta ini kita merenungkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Injil tadi dengan tema "Ini aku, utuslah aku". Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27 memang menegaskan kepada kita sekalian, terutama pada ayat 27. Di sana dikatakan demikian, tetapi kamu juga, kita semua, harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara, menjadi utusan adalah menjadi saksi dalam kehidupan ini. Nah, kalau mengingat tentang kata menjadi saksi, kita ingat saudara-saudara bahwa siapapun kita sebagai orang Kristen memang dipanggil oleh Tuhan untuk menyaksikan kehidupan ini sebagaimana kehidupan Tuhan dalam Yesus Kristus. Nah, sebab itu pertama saya mau mengajak saudara-saudara untuk mengingat begini, bahwa Injil itu ada perjalanannya. Jadi perjalanan Injil. Pertama,
pasti berawal dari Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya setiap kali kita membaca Injil, kita mengingat dengan baik bahwa Injil itu adalah Injil Tuhan Yesus Kristus yang disaksikan oleh Matius, oleh Markus, oleh Lukas, oleh Yohanes. Jadi perjalanan Injil itu dimulai dari Tuhan Yesus Kristus. Kabar sukacita, kabar baik itu pertama-tama dari mulanya adalah Kristus Yesus yang membawanya. Lalu berlanjut pada para saksi. Saudara boleh membuka misalnya dalam kitab Ibrani. Kalau kita membaca dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 1, kita akan menemukan di sana sebuah pernyataan bahwa kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi dari Tuhan Yesus Kristus, Injil itu berjalan kepada banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Para saksi. Dari banyak saksi itulah kita memperoleh berita Injil pada saat ini. Lalu siapa lagi? Yang berikutnya, kalau saudara-saudara membaca dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kedua, maka di sana kita menemukan sebuah pernyataan firman Tuhan. Saudara boleh membuka 2 Timotius pada pasal yang kedua, ayat yang kedua. Demikian pernyataan firman Tuhan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Dari para saksi dipercayakan lagi. Jadi kalau secara sederhana, secara ringkas, lalu kita mendapati sebuah kesaksian. 3 tahapan dari perjalanan Injil. Tuhan Yesus, lalu banyak saksi sampai kepada kita dan terus akan dipercayakan. Begitulah Injil mesti berjalan di dalam kehidupan di dunia ini. Injil itu diberitakan dari mulut ke mulut. Injil itu diberitakan dari perbuatan baik yang satu menuju kepada perbuatan baik yang lain. Injil itu diberitakan dari seorang ke orang yang lain, diterima dari iman ke iman, diteruskan dari saksi yang satu ke saksi yang lain. Dan kita adalah bagian dari perjalanan Injil tersebut. Saudara-saudara, kalau kita sudah menyadari bahwa Injil itu punya perjalanannya, sekali lagi dari Tuhan Yesus, banyak saksi, lalu kita menjadi bagian untuk menjadi saksi, menjadi utusan dari Injil. Apa yang perlu kita miliki supaya kita sungguh dapat menjadi saksi atau menjadi utusan Tuhan yang menyaksikan Injil, kabar gembira, kabar baik, kabar keselamatan dalam segala situasinya. Saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan 3 hal sedikitnya. Saudara-saudara, yang pertama, saya ingat Stephen R. Covey yang sangat terkenal karena tulisan-tulisan dalam buku-buku populernya. Itu pernah mengatakan begini, kita ini seringkali menjadi orang-orang yang suka kehabisan energi. Karena energi kita itu bocor katanya. Ibarat perahu kita itu bocor. Artinya energi kita ini suka habis oleh hal-hal yang saya sebut tetek bengek apa itu ya. Hal-hal yang tidak penting itu energi kita suka habis di sana. Maka Stephen Covey itu mengingatkan kepada kita, hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti perahu bocor.
energi kita itu habis entah kemana untuk urusan-urusan yang tetek bengek. Akibatnya kita kehabisan energi untuk mengerjakan apa-apa yang penting di dalam kehidupan ini. Nah, sebab itu kemudian Stephen Covey itu mengatakan satu istilah yang buat saya sangat menarik ya. First things first, dia mengatakan. Pertamakanlah yang pertama. Dan seorang misionaris di India maupun di Cina, Stanley Jones, itu pernah menyampaikan sebuah pengalamannya yang menurut saya baik untuk kita merenungkan intisari dari apa yang dikatakan. Pertamakanlah yang pertama. First thing first. Konon saudara-saudara, di India terjadi sebuah kecelakaan kereta api yang hebat. Banyak yang meninggal dunia, banyak yang terluka parah dan sedang mengerang. Pertolongan dilakukan sedemikian rupa, lalu di tengah-tengah situasi yang amat memilukan itu, terdengar suara seorang ibu yang juga sedang berteriak-teriak. Dan ibu ini berteriak mencari sepatunya. Mana sepatuku yang 75 rupiah? Mana sepatuku yang 75 rupiah? Katanya. Saudara-saudara, dari kisah itu kita segera dapat menangkap pesan. Ia kehilangan sesuatu yang lebih penting oleh karena ia lebih mengurus pada hal yang tetek bengek. Ia kehilangan kemampuan untuk mempedulikan yang lebih penting. Energinya bisa habis ketika orang melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi yang pertama, untuk kita dapat menjadi utusan Kristus, kita mesti sungguh-sungguh meneladani Kristus. First things first. Itu adalah bagian yang Kristus katakan. Itu adalah bagian yang Kristus lakukan. Bacaan kita tadi mengatakan bahwa Roh Kudus itu akan menolong kita untuk mengingat apa-apa yang Kristus katakan. Roh Kudus itu akan menolong kita untuk dapat melakukan apa-apa yang pernah Dia ajarkan. Saudara, Kristus pernah mengatakan kepada kita sekalian, jangan sampai kita itu memberikan perhatian selasih, jintan, dan lain-lain diperhatikan, tetapi kasih, keadilan, kebenaran itu terabaikan dalam dirimu. Kita bisa menemukan ungkapan-ungkapan Injil seperti itu yang Kristus katakan. Apa intisarinya? Sama. Kristus ingin mengatakan, jangan sampai kita itu kehabisan energi untuk hal-hal yang tetek bengek. Lalu kita tak punya energi untuk melakukan apa yang penting dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, ketika situasi seperti yang kita jalani saat ini, bisakah kita menjadi saksi? Bisakah kita tetap memberikan perhatian pada apa yang penting dalam kehidupan ini? Apa yang mesti kita prioritaskan dalam kehidupan ini? Saya menyadari bahwa di tengah situasi seperti ini ada banyak hal yang kita pikirkan, ada banyak hal yang kita kerjakan. Apakah kita masih punya kesempatan untuk melakukan apa yang penting dalam kehidupan ini? Kalau kita tidak kehabisan energi, itu bisa akan tetap menjadi bagian yang kita lakukan. Di tengah situasi sulit sekalipun. Saya teringat dengan ilustrasi mengenai kerang mutiara. Saudara-saudara, konon kita tahu, menurut ilmu pengetahuan dikatakan, proses dari kerang mutiara itu, konon dalam tubuh kerang itu ada pasir yang nyasar atau mungkin yang sengaja ditaruh. Ya. Lalu bagaimana sih kerang? Ia tak mampu, ia tak punya kuasa untuk menolak benda asing yang membuatnya itu merasa tidak nyaman. Lalu bagaimana? Nah, ketika ia tak punya kesanggupan untuk menolak benda asing itu, lalu kerang itu mengeluarkan semacam lendirnya gitu untuk membungkus benda asing dalam tubuhnya itu. Dan kemudian itulah yang menjadi mutiara. Saya lalu teringat di tengah situasi sulit begini, bisakah kita tetap menjadi saksi Kristus? Saudara-saudara,
kita tak bisa menolak situasi yang sedang kita jalani bersama-sama. Tapi kita bisa membungkus sesuatu yang mungkin kita rasakan tidak nyaman itu dalam kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Dalam kesetiaan Tuhan yang begitu terus-menerus dan tak pernah berkesudahan kepada kita. Dalam kebaikan demi kebaikan Tuhan yang tak pernah ada habisnya dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita bisa membungkus situasi yang sulit itu dengan kasih Tuhan, dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, dengan kesetiaan Tuhan, saudara, mata iman kita akan tetap dapat melihat sesuatu yang indah dan kemudian hidup kita, karya kita tetap juga dapat menyatakan apa yang indah dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Kata kuncinya adalah seperti yang Yesus katakan, first things first. Mempertamakan yang pertama. Jangan sampai kehabisan energi untuk yang tetek bengek. Itu kata Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, Stanley Jones itu juga pernah menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik begini. Ia sudah mengabarkan Injil dan membuat begitu banyak orang bertobat. Termasuk dalam pelayanannya di India, selain tentu di Cina. Nah, saudara-saudara, satu kali Stanley Jones ini sedang berdoa, lalu di sebelahnya itu ada petobat baru, orang India, juga berdoa. Sambil mengeluarkan atau kata-katanya itu terdengar oleh Stanley Jones. Orang India itu berdoa, petobat baru itu berdoa begini. Tuhan, begitu besar kasih-Mu kepada dunia ini, begitu besar juga kasih-Mu itu kepada Stanley Jones. Biarlah ia percaya kepadamu supaya ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kira-kira begitu isi kalimat doa dari si petobat baru. Stanley Jones sebagai seorang pekabar Injil, sebagai seorang yang telah mewartakan Injil begitu rupa, sontak terkejut mendengar doanya. Spontan ia berpikir, mengapa saya didoakan seperti itu? Bukankah mestinya saya yang mendoakan petobat baru seperti itu? Supaya kasih Allah yang besar itu menyentuhnya dan ia percaya supaya ia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kok saya yang didoakan seperti itu? Tapi segera ia menyadari bahwa, oh iya benar. Saya juga tetap mesti mendapatkan berita Injil. Sebab tak ada seorang pekabar Injil yang bisa mengabarkan Injil kalau ia tidak memulai dengan mendengarkan Injil. Sama seperti kalau saya sebagai seorang pendeta, tak mungkin saya bisa mengabarkan firman Tuhan sebelum saya menerima firman Tuhan itu terlebih dahulu. Jadi apa yang mau saya katakan berdasarkan firman Tuhan ini? Saudara, untuk menjadi saksi Kristus, artinya menceritakan dalam bacaan kita tadi kan, semua ini harus menjadi cerita tentang Kristus, bukan tentang diri kita sendiri, tetapi tentang Kristus. Nah, bagaimana caranya? Kita mesti terus mendapatkan Injil, memberitakan Injil tanpa membuka diri untuk mendapatkan berita Injil, untuk mendapatkan masukan-masukan dari yang lain, untuk terus menerima asupan-asupan baru. Pada suatu saat mungkin yang diberitakan bukan lagi Injil. Roh Kudus yang telah kita terima. Sekali lagi, Roh Kudus yang telah kita terima. Itu memberdayakan kita untuk menjadi saksi Kristus. Manakala, pertama, kita sungguh menjadi orang-orang yang mempertamakan yang pertama. Jangan sampai energi kita itu dihabiskan untuk hal yang tetek bengek. Energi kita mesti digunakan untuk sesuatu yang penting, untuk sesuatu yang mulia dalam kehidupan ini. Dalam hal itulah kita dapat menjadi saksi Kristus. Yang kedua, kalau kita mau terpelihara untuk tetap menjadi saksi Kristus, kita mesti terus dapat asupan Injil Kristus. Karena itu siapapun kita, bahkan termasuk pendeta seperti saya, mendengarkan firman Tuhan, beribadah untuk menerima firman Tuhan adalah keniscayaan. Karena kita membutuhkannya. Supaya kita bisa memberitakan, kita bisa merefleksikan, kita bisa memancarkan Injil Tuhan di dalam kehidupan ini.
Kita bersyukur karena sebagai GKI Kutisari Indah, di tengah situasi kita saat ini, kita tetap dapat memberikan energi kita untuk hal-hal yang penting. Kata Yesus, belas kasihan dan kepedulian itu mesti tetap dinyatakan sebagai salah satu bentuk dari kesaksian, dari kehidupan gereja. Untuk semua yang dilakukan dalam upaya tanggap darurat di tengah situasi ini, itu mesti terus dilakukan. Sembari kita terus membuka diri supaya mendapatkan asupan-asupan Injil, agar kreasi-kreasi kita itu sungguh bermanfaat, bermakna, dan tepat di tengah segala situasi yang ada saat ini. Selamat menjadi saksi Kristus. Selamat Pentakosta. Amin. berkenan padamu. Tolong kami, bimbinglah kami, agar hidup kami berkenan padamu, sebagai persembahan yang kudus dan berkenan. Itulah ibadah yang sejati. Adalah anugerah yang tak ternilai. Sungguh besar kasih setiamu dan pengorbananmu demi tebus dosaku. Terima kasih Tuhan untuk semua karyamu dalam seluruh hidupku. Tuhan, Engkau baik, dari dulu sekarang sampai selamanya. Namun inilah hidup kami tiada
damai persembahan yang kudus dan berkenan. Itulah ibadah yang sejati. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, sekarang mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur karena Roh Kudus hadir di tengah kehidupan kami, memberikan penghiburan, dan menolong kami untuk mengingat semua yang Tuhan katakan, menolong kami untuk dapat melakukan semua yang Tuhan ajarkan. Kami bersyukur karena itu semua menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan ini sebagai saksi-saksi, sebagai utusan-utusan, duta-duta Injil, kabar baik, kabar gembira, kabar keselamatan. Kami bersyukur, sempurnakanlah firman yang telah kami renungkan dalam kuasa Roh Kudus. Kami datang saat ini Tuhan, untuk mendoakan begitu banyak orang membutuhkan penghiburan di tengah situasi kekinian ini. Mari Engkau datang untuk memberikan penghiburan kepada semua yang membutuhkan penghiburan, semua yang berduka oleh karena kehilangan anggota keluarga yang terpapar virus COVID-19 dan meninggal dunia, berpulang kepada Tuhan. Engkau memberikan penghiburan kepada mereka. Engkau memberikan penghiburan untuk saudara-saudara yang tengah berjuang untuk mengatasi keadaannya, untuk sembuh dan pulih. Tuhan memberikan penghiburan, Roh Kudus menghibur saudara-saudara kami yang tengah berjuang untuk sembuh dan pulih. Roh Kudus juga menghibur untuk tenaga-tenaga kesehatan yang telah memberi diri sedemikian rupa dan berupaya sedemikian rupa. Di tengah mungkin kekecewaan-kekecewaan atas situasi kehidupan masyarakat yang seolah-olah sebagian tidak memberikan dukungan untuk kerja dan perjuangan tenaga-tenaga medis. Hiburkanlah semua tenaga medis, hiburkanlah semua tenaga kesehatan, hiburkanlah pemerintah kami, bahkan hiburkanlah juga kami sebagai orang-orang yang terus berjuang, sebagai gereja yang terus berjuang untuk memberi diri mendukung upaya-upaya memutus mata rantai persebaran virus COVID-19. Hiburkanlah kami, agar dalam penghiburan Tuhan kami terus menemukan kekuatan untuk berlaku baik, berlaku benar di tengah situasi kami saat ini. Pakailah kami sebagai gereja untuk terus menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi saksi-saksi Injil. Tuhan, kami percayakan pemerintah kami percayakan masyarakat kami percayakan gereja-gerejamu, tolong kami untuk bersinergi dalam rangka menolong kami untuk keluar dari situasi sulit dan sangat berat ini. Kami percaya ada pengharapan dalam Kristus Tuhan, untuk kami, gerejamu,
untuk seluruh warga masyarakat Indonesia, untuk pemerintah kami, untuk bangsa-bangsa, seluruh kehidupan ini, untuk semesta alam. Dikaulah Tuhan yang kami mohon menolong kami semua untuk pulih. Dalam Kristus Tuhan, Sang Juru Syafaat yang mengajar kami berdoa. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk menyatakan syukur kepada Tuhan. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer melalui rekening yang tertera pada layar. Sementara bagi jemaat yang memberikan persembahan khusus dapat memberikan catatan khusus, misalnya seperti perpuluhan, bulanan, syukur, diakonia, harap dicantumkan pada kolom berita. Bila anggota jemaat kesulitan untuk melakukan transfer, dapat juga memberikan persembahan pada kotak persembahan yang terdapat di depan gedung gereja atau menyimpannya terlebih dulu dan memberikannya pada saat ibadah ini sudah boleh berlangsung kembali di gedung gereja. Nats persembahan yang menjadi dasar kita menyatakan persembahan syukur kepada Tuhan pada kesempatan ini terambil dari Mazmur 107 ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar orang sembuh, muliakan saja Yesus Tuhanmu.
Mari kita membawa persembahan kita ini kepada Tuhan dan kita membawanya di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau mendapati kami adalah hati dan pribadi yang sungguh bersukacita dan bersyukur akan apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini, kuduskan dan sucikan, hingga hanya dipakai untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mendengar. Merubahkan hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusan-Mu. Didik aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Ku prihatin akan umat-Mu. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman-Nya. Mari kita bersama menerima berkat Tuhan.
Allah sumber segala berkat, Allah sumber segala penghiburan, Allah sumber segala damai sejahtera, Allah sumber kabar baik dan kabar keselamatan. Di dalam persekutuan dengan Sang Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.